Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Azizah. Saya dari Prodi PIAUD NPM 2201041008. Yang terhormat Bapak Dr. Tisno MPD dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Ketersediaan Alat Permainan Edukatif Terhadap Pembelajaran Anak Usia Dini di RA Ma'arif Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Pada masa ini, anak disebut dengan masa Golden Age, yaitu pada masa keemasan yang merupakan masa yang datang hanya satu kali. Perkembangan anak pada masa ini sangatlah pesat, di mana pada masa ini anak memiliki potensi-potensi dirinya yang perlu dikembangkan. Ada 6 aspek yang perlu dikembangkan dalam anak, yaitu fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan seni. Dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, tentu saja proses kegiatan pembelajaran harus dikolaborasikan dengan bermain, agar anak merasa senang sehingga anak akan mampu bereksplorasi dalam pembelajaran. Alat permainan edukatif adalah seperangkat alat atau alat yang dirancang khusus untuk mendukung proses belajar mengajar anak usia dini melalui permainan. Alat permainan edukatif bertujuan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Biasa mengemukakan bahwa anak-anak belajar melalui bermain, di mana mereka membangun pengetahuan mereka tentang dunia melalui proses asimilasi dan akomodasi. Gardner mengatakan bahwa setiap anak memiliki berbagai jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan logis, matematis, kinestetis, dan interpersonal yang semuanya dapat dikembangkan melalui alat permainan edukatif yang tepat. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini adalah individu yang memiliki keunikan dan perbedaan dengan orang dewasa dari berbagai aspek. Tingkah laku dan karakteristik anak usia dini sangat berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlakuan terhadap mereka juga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, fisikis, sosial, moral, dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk sepanjang hidupnya. Sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan masa kepribadian yang menentukan pengalaman anak selanjutnya. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat anak untuk belajar. Jika dalam pemberian pesan tanpa adanya media, maka pesan masih berada dalam pikiran pembicaraan atau guru tidak akan tersampaikan pada penerimaan atau anak-anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa media merupakan suatu hal apapun yang digunakan untuk menjadi alat bantu atau perantara dalam menyampaikan informasi yang ingin dibagikan kepada peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data, fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian. Dan subjek penelitian yang dilakukan adalah di RA Ma'arif Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. RA Ma'arif Batangharjo berdiri pada tanggal 17 Mei 2004. Awal berdirinya RA Ma'arif Batangharjo yaitu berawal dari musyawarah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemuda yang berkumpul dalam musyawarah dan mufakat untuk mendirikan RA atau Taman Kanak-kanak. Berawal dari sinilah maka didirikan RA Ma'arif Batangharjo yang posisinya bertempat di tanah wakaf milik Bapak Haji Apandi dan telah diserahkan kepada Masjid Nurul Huda di Jalan Balita, Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari.
Dengan didirikannya RA Ma'arif di lingkungan Masjid Nurul Huda, diharapkan dapat menampung anak usia dini untuk dapat mengikuti program pembelajaran PAUD jenjang RA. Hingga saat ini, murid yang ada di RA Ma'arif Batangarjo terdapat 24 siswa, TKA terdapat 10 siswa, dan TKB terdapat 14 siswa. Visi RA Ma'arif Batangarjo adalah terbentuknya anak didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, serta berakidah yang kuat dan seberakhlak mulia. Misi RA Ma'arif Batangarjo adalah terbentuknya anak yang hayati dan mengembangkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk anak yang memiliki wawasan luas, kreatif, inovatif, dan produktif. Tujuan RA Ma'arif Batangarjo yaitu yang pertama, membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada usia emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain dan edukatif dan menyenangkan. Yang selanjutnya, membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi, baik secara fisik maupun berakhlakul karimah. Guru menjelaskan, karena pada saat menggunakan alat permainan edukatif, anak-anak sulit diatur dan tidak mendengarkan arahan dari guru. Hal ini yang menyebabkan guru sulit mengontrol anak-anak dan suasana menjadi gaduh, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan lancar dan guru pun melakukan pembelajaran dengan tidak menggunakan alat permainan edukatif. Akibatnya ialah kurang tercapainya pembelajaran yang maksimal dan pembelajaran tidak berjalan dengan kondusif. Pengelolaan lingkungan belajar menjadi penentu terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program aktivitas pembelajaran bagi anak harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Dari hasil penelitian dan observasi di lapangan, ketersediaan alat permainan edukatif di sekolah masih sangatlah kurang mencukupi. Bahkan hanya ada beberapa jenis alat permainan edukatif seperti balok, Lego, dan bola. Di sekolah tersebut menggunakan poster-poster gambar seperti huruf hijaiyah, abjad, angka, dan hasil karya kolase anak-anak, serta poster doa-doa dan hasil gambar mewarnai yang dilakukan oleh siswa. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru dan kepala sekolah di RA Ma'arif tersebut, guru menjelaskan bahwa ketersediaan alat permainan edukatif yaitu guru membuat alat permainan dengan memanfaatkan bahan alam dan bahan bekas, serta mainan-mainan yang sengaja dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekolah. Penggunaan alat permainan edukatif pada saat pembelajaran dapat mendukung perkembangan anak, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuan dari penggunaan alat permainan edukatif yaitu sebagai sarana dalam membantu guru mengembangkan kompetensi anak didik, mempermudah proses belajar di kelas, serta menumbuhkan motivasi belajar anak. Alat permainan edukatif dapat mendukung perkembangan anak, dalam artian bahasa, anak mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Tujuan dari penggunaan alat permainan edukatif yaitu menjelaskan materi yang disampaikan, memberikan motivasi dan rangsangan anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, dan memberikan kesenangan pada anak dalam bermain dan belajar. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Dian Rahma, menyatakan bahwa penggunaan alat permainan edukatif pada saat pembelajaran dapat mendukung perkembangan anak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, Cahaya Kusuma mengatakan bahwa alat permainan edukatif dapat memberikan kesempatan proses bersosialisasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat alat permainan edukatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti,
diikuti, maka peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan alat permainan edukatif di era Ma'arif Batangharjo dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembelajaran anak usia dini, melalui pendekatan yang terstruktur dan didukung oleh teori-teori perkembangan anak. Alat permainan edukatif dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan holistik anak, mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan berikutnya, dan membentuk dasar yang kuat untuk pembelajaran sepanjang hayat. Berdasarkan analisis ketersediaan alat permainan edukatif untuk pembelajaran anak usia dini di era Ma'arif Batangharjo, disarankan untuk meningkatkan vertifikasi dan jumlah alat permainan edukatif yang mendukung perkembangan serta multi aspek anak.